Bayangkan sebuah negara yang begitu besar, membentang dari Eropa Timur hingga Asia Tengah. Negara yang pernah menakutkan Barat, memiliki jutaan tentara, senjata nuklir, dan bahkan menempatkan manusia pertama di luar angkasa. Negara itu adalah Uni Soviet, kekuatan superdunia yang selama puluhan tahun menjadi lawan utama Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Namun pada 25 Desember 1991, negara raksasa ini resmi runtuh dan bubar. Bendera palu arit yang berkibar di Kremlin untuk terakhir kalinya diturunkan. Sebuah peristiwa yang menandai berakhirnya era komunisme global dan lahirnya dunia baru yang didominasi kapitalisme. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Uni Soviet berdiri tahun 1922, setelah revolusi Bolshevik menggulingkan kekaisaran Rusia. Negara ini menganut ideologi komunis, dengan satu partai yang berkuasa penuh, Partai Komunis Uni Soviet, KUS. Di atas kertas, sistem ini menjanjikan kesetaraan dan keadilan sosial. Tapi dalam praktiknya, semua aspek kehidupan dikontrol oleh negara, ekonomi, politik, hingga media. Rakyat tidak bebas berpendapat, dan oposisi dianggap musuh negara. Selama beberapa dekade, Uni Soviet menjadi simbol kekuatan dunia. Namun di balik kemegahannya, benih-benih kehancuran sudah mulai tumbuh. 1. Krisis ekonomi. Ekonomi Soviet berjalan dengan sistem terpusat. Semua keputusan diatur oleh pemerintah, bukan pasar. Akibatnya, inovasi lambat, industri tidak efisien, dan banyak sumber daya terbuang. Pada tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi stagnan. Rakyat kekurangan bahan pangan. Sementara miliaran rubel dihabiskan untuk perlombaan senjata melawan Amerika Serikat. Rakyat mulai merasa, kita mungkin punya roket dan tank, tapi tidak punya roti di meja makan. Dua politik yang otoriter dan korup. Selama puluhan tahun, Partai Komunis memegang kendali absolut. Tidak ada pemilu bebas, tidak ada kebebasan pers, dan kritik terhadap pemerintah bisa berakhir di penjara. Birokrasi menjadi rumit, pejabat korup, dan banyak keputusan diambil tanpa mendengar suara rakyat. Ketika pemimpin muda bernama Mikhail Gorbachev naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1985, ia tahu sesuatu harus berubah. 3 reformasi Gorbachev, Glasnost dan Perestroika. Untuk menyelamatkan negara, Gorbachev memperkenalkan 2 kebijakan penting. Perestroika, restrukturisasi membuka ekonomi agar lebih efisien, memberi ruang bagi perusahaan swasta. Glasnost, keterbukaan memberi rakyat kebebasan berbicara, kritik, dan informasi. Tapi reformasi ini seperti membuka pintu air bendungan. Kebebasan berbicara membuat rakyat sadar betapa buruknya sistem lama. 1989, negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Jerman Timur mulai lepas dari pengaruh Soviet. Tembok Berlin runtuh yang menjadi simbol kekalahan ideologi komunis di Eropa. 1990, beberapa republik Soviet, termasuk Lituania dan Georgia, memproklamasikan kemerdekaan mereka. Agustus 1991, kelompok komunis garis keras melakukan kudeta terhadap Gorbachev. Tapi kudeta gagal setelah rakyat Rusia, dipimpin Boris Yeltsin, turun ke jalan menentang para pemberontak. Desember 1991, pemimpin Rusia, Boris Yeltsin, Ukraina, dan Belarus menandatangani perjanjian Blavesa, menyatakan Uni Soviet bubar. 25 Desember 1991. Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya di televisi nasional. Bendera Uni Soviet diturunkan dari Kremlin. Dunia menyaksikan akhir resmi Uni Soviet. For all of us here at ABC News, good night.
1. Munculnya negara-negara baru. Dari satu negara besar, lahirlah 15 negara merdeka: Rusia, Ukraina, Belarus, Moldova, Estonia, Latvia, Lituania, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Rusia menjadi penerus resmi Uni Soviet dalam urusan internasional, termasuk kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. 2. Krisis ekonomi. Transisi ke ekonomi pasar bebas tidak mudah. Banyak negara bekas Soviet mengalami hiperinflasi, pengangguran besar-besaran, korupsi, ketimpangan sosial yang tajam. Namun di sisi lain, muncul juga kalangan baru yang kaya raya dari hasil privatisasi industri yang disebut oligarki. 3. Konflik dan ketegangan. Setelah bubar, wilayah bekas Soviet dilanda banyak konflik. Perang Chechnya di Rusia, Perang Kaukasus antara Armenia dan Azerbaijan, ketegangan etnis di Asia Tengah. Sampai hari ini, beberapa konflik warisan Uni Soviet masih belum selesai. 5. Perubahan dunia. Disintegrasi Uni Soviet juga mengubah tatanan global. Perang dingin berakhir. Amerika Serikat menjadi satu-satunya superpower dunia. Ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal mendominasi dunia internasional. NATO dan Uni Eropa mulai memperluas pengaruh ke Eropa Timur, yang kini menjadi sumber ketegangan baru dengan Rusia. Disintegrasi Uni Soviet bukan hanya cerita tentang negara yang bubar. Ini adalah kisah tentang kekuatan besar yang tumbang karena ketidakmampuan beradaptasi. Sebuah negara yang berusaha mengontrol segalanya mulai dari ekonomi, politik, bahkan pikiran rakyatnya, hingga akhirnya runtuh oleh rakyatnya sendiri.